Hai, aku Aditya Saputra atau yang biasa dikenal Adit. Aku adalah seorang pengusaha startup yang bergerak di bidang makanan atau food and beverage. Nah, aku mau buka startup yang bernama Granny's Pudding yang sudah jelas akan menyediakan berbagai macam puding yang tentunya akan up to date. Oke? Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kenapa kok harus puding? Backstory dikit, jadi aku suka banget buat makan puding. Puding tuh punya ciri khas yang berbeda dari snack-snack lainnya. Dia nggak kering, tapi juga nggak basah, nggak padat, dan juga nggak cair. Manis, atau asam, atau kecut, semua cocok buat dijadiin puding. Fleksibel banget deh pokoknya. Selain itu, nenekku dulu juga sering banget nih buat bikin puding buat aku. Dan pudingnya itu enak banget. Anyway, aku juga udah rekrut nih beberapa orang yang bakal bantu-bantu aku. Ada Aaron, Evania, dan Rio yang bakal bantu aku buat jadi chef di sini. Ada Erika yang bakal bantu aku buat pengurusan administrasi. Dan ada Greg yang kerjaannya itu mainan TikTok mulu tiap hari. Tapi ya dia cocok banget nih buat dijadiin digital marketing di Granny's Pudding. Anyway, this is our story. Oke, terima kasih semuanya udah mau hadir di sini dan juga terima kasih juga untuk kalian semua udah mau berpartisipasi menjadi bagian dari perusahaan ini. Nah, sebelumnya juga aku udah jelasin mengenai latar belakang dari perusahaan ini dan juga di sini juga aku udah menjelaskan mengenai job desk dari kalian masing-masing. Nah, di sini juga aku mau ngasih tahu nih kepada seperti yang kalian tahu kita bakal membuat produk yaitu berupa puding. Nah, di sini aku punya resep rahasia. Jadi buat kalian mohon di-keep resep rahasianya hanya untuk chef. Oke? Jadi ini aku bakal berikan dulu kepada Aaron. Oke, boleh dibaca terlebih dahulu. Sebentar bos, tapi mohon maaf memotong nih. Namun, banyak orang yang memiliki selera yang berbeda-beda nih untuk puding mereka. Jadi selera susu mereka berbeda-beda. Gimana kalau kita membuat susu pudingnya berdasarkan apa yang mereka request? Bener banget tuh bos. Kemarin aku juga lihat ada berita katanya ada rumor kalau susu itu mempengaruhi waktu pembuatan puding loh bos. Oh, tumben Greg. Oke, thank you Greg dan juga Aaron. Nah, mungkin di sini kita bakal sekalian juga nih bakal melakukan research yang bakal kita lakuin dari hasil rumor yang pernah Greg dengar dan juga yang apa yang Aaron sampaikan kayak gitu. Tapi Chef, berarti kita bakal merubah variasi susu dari setiap resep yang kita punya ini. Tapi kalau divariasi apa nggak berpengaruh sama estimasi waktu pengerasan pudingnya? Nah, terkait resep itu sendiri itu belum final ya guys. Jadi nanti kita masih bisa ubah juga dan belum tentu resep yang ada di sini yang bakal kita gunain di untuk penjualan kita nanti. Nah, di sini juga aku mau ngasih tau kalau misalnya rencananya itu kita bakal sistem pre-order. Jadi nanti buat konsumen kita tuh bakalan by request. Jadi mereka bakalan request sesuai keinginan yang mereka mau seperti itu. Oke, boleh sih. Nah, gimana kalau kita uji coba aja dulu? Nanti kita lihat apa ada hubungan dari pengennya susu dan waktu pengerasan pudingnya. Oke, terus sekarang kita mau ngapain? Wait, let's go start it. Oke. Yeah.
silakan dulu. Oke, jadi tadi kan kita juga udah melakukan pengujian, terus kita udah dapetin beberapa data juga. Nah, di sini aku minta tolong kepada kalian berdua, atau Erika dan Evania, tolong untuk pengolahan data melalui uji korelasi regresi. Jadi, apakah bisa? Aman, Bos. Oke, kalau aman, silakan. Wah, aku udah selesai nih ngitung buat data korelasi regresinya. Nah, kalau aku tapi regresinya ini perhitungan korelasinya pakai perhitungan yang biasa. Nah, kalau kamu gimana nih? Kalau aku pakai Spearman correlation nih. Nah, coba kamu jelasin dong perhitungan korelasi regresi ini gimana? Oke, jadi ini tuh kayak gini. Berikut merupakan data hasil pengujian yang telah diperoleh, di mana X-nya merupakan variabel independen, yaitu banyaknya susu, dan Y merupakan variabel dependen, yaitu waktu pengerasan puding. Lalu dilakukan proses perhitungan uji korelasi dengan hipotesis H0-nya tidak ada korelasi antara banyaknya susu dengan waktu pengerasan puding. Dan H1-nya terdapat korelasi antara banyaknya susu dengan waktu pengerasan puding, dengan N-nya sama dengan 10, DF-nya sama dengan 8, dan alfa yang digunakan adalah 5%. Lalu dilakukan statistik uji, proses perhitungan menggunakan Excel, dan dicari beberapa datanya sebagai berikut. Dari data-data perhitungan ini dapat digunakan untuk menghitung nilai R, yang mana rumus R-nya adalah sebagai berikut ini, dan diperoleh nilai R-nya adalah 0,972. Lalu kita cari T hitungnya menggunakan rumus yang telah tertera ini, diperoleh T hitungnya adalah 11,663. Selanjutnya kita juga mencari nilai dari T alfa per 2 menggunakan rumus Excel yang telah tersedia ini, sehingga diperoleh hasilnya adalah minus 2,306. Selanjutnya kita lakukan proses perhitungan menggunakan Minitab dan diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk daerah tolak H0, apabila H1-nya rho tidak sama dengan 0 atau terdapat korelasi antara banyaknya susu dengan waktu pengerasan puding, maka tolak H0 apabila T hitungnya lebih besar dari T alfa per 2. Di sini 11,663 lebih besar dari minus 2,306. Nah, untuk kurva daerah tolak H0-nya sebagai berikut. Sehingga diperoleh keputusannya yaitu tolak H0 dan dapat disimpulkan berdasarkan pengujian hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat korelasi antara banyaknya susu dengan waktu pengerasan puding. Diperoleh nilai R-nya 0,972, yang berarti hubungan antara banyaknya susu dan waktu pengerasan puding kuat serta positif. Selanjutnya merupakan proses perhitungan uji regresi, terdapat uji intercept, uji slope, dan uji serentak, di mana masing-masing ujinya terdapat hipotesis H0 dan H1-nya masing-masing sebagai berikut ini. Lalu dilakukan proses perhitungan menggunakan Excel dan diperoleh summary output ANOVA-nya sebagai berikut. Lalu kita juga melakukan proses perhitungan menggunakan Minitab dan diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut ini. Kemudian kita cari persamaan regresi dengan mencari nilai A dan B berdasarkan hasil Excel yang telah diperoleh, maka Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 5599,533 ditambah 4,011X. Lalu untuk uji intercept, p-value intercept-nya adalah ini, dan dinyatakan tolak H0 apabila p-value-nya kurang dari alfa. Di sini alfanya 0,05 dan di sini p-value-nya kurang dari alfa, sehingga keputusannya adalah tolak H0 dan disimpulkan nilai A-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk uji slope-nya, p-value slope-nya adalah ini, dan tolak H0 apabila p-value-nya kurang dari alfa. Keputusannya tolak H0 karena p-value-nya kurang dari alfa dan dapat disimpulkan bahwa nilai B-nya tidak sama dengan 0. Lalu untuk uji serentak, significance F-nya adalah ini, dan tolak H0 apabila significance F kurang dari alfa. Di sini significance F-nya kurang dari alfa, sehingga keputusannya tolak H0, dan disimpulkan berdasarkan pengujian hipotesis terdapatkan regresi yang signifikan antara banyaknya susu dengan waktu pengerasan puding. Nah, jadi kayak gitu kalau dari aku. Nah, kalau Spearman correlation kayak gimana nih? Kalau aku kayak gini. Untuk proses perhitungan uji menggunakan Spearman rank correlation-nya, di mana kita memiliki nilai N sama dengan 10 dengan X rank banyaknya susu dan Y merupakan rank waktu pengerasan puding. Nah, kemudian dapat kita lihat di tabel ini RI kali SI, di mana ini adalah perkalian dari rank banyaknya susu dan rank waktu pengerasan puding, dan kemudian kita jumlahkan dan kita memperoleh nilai 385. Berikut merupakan perhitungan uji Spearman rank correlation menggunakan Minitab. Kemudian kita mencari nilai korelasi Spearman menggunakan rumus berikut. Kemudian kita mencari nilai korelasi Spearman, di mana dengan hasil pengolahan data yang kita dapatkan, kita mendapatkan nilai 1. Nah, nilai 1 ini menunjukkan bahwa adanya korelasi positif yang kuat antara X dan Y. Nah, untuk pengujian korelasinya sendiri seperti ini. H0 yaitu rho sama dengan 0 dengan X dan Y yang independen. Kemudian H1 yaitu rho tidak sama dengan 0 dengan X dan Y yang dependen. Kemudian kita mencari nilai C yang tadi sebelumnya sudah kita lihat pada slide sebelumnya, dan kita memperoleh nilai 385.
Kemudian apabila H1-nya memiliki nilai rho tidak sama dengan 0, maka daerah tolak H0-nya yaitu P dari hasil jumlah perkalian antar reng lebih besar sama dengan C kurang dari sama dengan alfa per 2, atau P dari hasil jumlah perkalian kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan alfa per 2, di mana nilai tersebut dapat diperoleh melalui tabel korelasi Spearman di samping ini. Dengan nilai N sama dengan 10, diperoleh bahwa P dari hasil jumlah perkalian RI kali SI atau perkalian antar reng lebih besar sama dengan 385 kurang dari sama dengan alfa per 2 adalah kurang dari sama dengan 0,010, karena dapat kita lihat pada tabel ini bahwa X yang semakin besar nantinya nilai P-nya akan semakin kecil. Sehingga untuk nilai P-nya pasti kurang dari alfa per 2 yaitu 0,025. Nah, kemudian untuk keputusan dari pengujian yang sudah kita lakukan tadi, kita peroleh keputusan tolak H0. Dengan kesimpulan, berdasarkan pengujian hipotesis dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, didapatkan adanya hubungan antara banyak susu dengan waktu pengerasan puding. Wah, ternyata sama ya keputusan yang kita temuin kalau banyaknya susu ternyata berpengaruh sama waktu pengerasan pudingnya. Iya nih, oke, sekarang waktunya kita lapor ke bos. Oke. Oke, jadi guys, berdasarkan pengujian data yang sudah dilakukan, ternyata banyaknya susu itu berpengaruh pada waktu pengerasan puding itu sendiri. Nah, jadi untuk konsep startup Granny Pudding sendiri, kita akan ditetapkan dengan dua sistem, yaitu yang pertama ada pre-order dan yang kedua ada ready stock. Buat yang pre-order ini sendiri, kita customer bisa memilih banyaknya susu yang mereka inginkan. Dan untuk yang ready stock akan menggunakan resep rahasia kita. Dan selanjutnya untuk estimasi waktu kapan puding dapat diambil oleh customer, dapat kalian hitung dengan persamaan regresi yang sudah Evania dan Erika hitung. Oke? Jelas? Paham semuanya? Oke, let's go! Granny's Pudding Incredible! Sama ya gue? Susu tuh santai aja, kau ini ku CEO. Tiga tatap-tatapan lucu sih. 1, 2, 3. Turun polisi turun. Baca skrip dong.